Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah dengan NIM A24124034. Di sini saya akan membuat tutorial cara menggunakan rumus-rumus di Excel. Di sini saya akan menggunakan beberapa rumus. Yang pertama saya akan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebelum masuk ke rumus, kita harus mempunyai data referensi terlebih dahulu. Nah, data referensi ini termasuk data vertikal dan yang di bawah ini merupakan data horizontal. Nah, untuk mengisi nama customer, kita mempunyai kunci di nomor pemesanan. Nah, langsung saja kita masuk ke rumusnya, yaitu sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian klik nomor pemesanan, dan klik titik koma, tabel array, kita masuk ke data referensi, kemudian blok nomor pemesanan ini, kemudian klik Fn F4 agar data kita tidak terhambur, kemudian klik titik koma. Nah, cost in name ini pada kolom keberapa nama customer itu? Pada kolom kedua. Nah, kita klik nomor 2 lalu titik koma, kemudian kita pilih false agar data kita valid. Kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, kemudian kita blok ke bawah. Nah, kemudian masuk di domisili dengan rumus yang sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian klik nomor pemesanan, titik koma, kemudian tabel array, kita masuk ke data referensi, lalu blok, kemudian klik Fn F4 titik koma. Nah, pada tabel keberapakah domisili? Pada tabel 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik nomor 4 lalu titik koma, kita pilih false lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, lalu kita blok. Nah, untuk mengisi lama pengiriman kita menggunakan rumus VLOOKUP. Itu sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian tindis Palembang, kemudian titik koma, lalu masuk ke data referensi. Nah, baru klik Fn F4, kemudian titik koma, pada tabel keberapa? Pada kolom kedua, jadi klik nomor 2, kemudian titik koma, false, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, lalu blok. Nah, ini penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Teman-teman, selanjutnya saya akan menggunakan rumus concatenate. Nah, rumus ini untuk menyatukan antara domisili dan nama pengiriman. Adapun rumusnya yaitu sama dengan concatenate, buka kurung, lalu klik domisilinya, yaitu nama Palembang, kemudian klik titik koma. Nah, di sini antara teks 1 dan teks 2 untuk memisahkan kita menggunakan tanda kutip 2, lalu enter, kemudian tanda kutip 2 lagi, lalu klik titik koma.
Kemudian teks 2-nya yaitu lama pengiriman, kita klik sini 2 hari, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, Palembang 2 hari. Kemudian ditarik ke bawah. Nah, ini cara menggunakan rumus koordinat. Selanjutnya rumus left, mana left ini artinya kiri, jadi kata atau huruf di sebelah kiri. Nah, sama dengan rumusnya itu sama dengan left buka kurung, kemudian teks mana yang digunakan. Di sini saya akan menggunakan teks domisili. Nah, yaitu saya klik yang pertama yaitu Palembang, kemudian titik koma. Nah, 6 cards ini berapa kata atau berapa huruf yang akan saya gunakan. Di sini saya akan menggunakan untuk yang sebelah kirinya yaitu 3 huruf, kemudian tutup kurung lalu enter. Nah, Palembang, kemudian ditarik ke bawah. Kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kemudian rumus mid. Nah, rumus mid ini artinya tengah, jadi huruf yang di tengah-tengah. Sama dengan mid buka kurung. Nah, teks yang mana saya menggunakan teks yang sama yaitu teks domisili. Kemudian klik sudah, baru titik koma, kemudian start 6. Nah, huruf yang pertama tadi saya menggunakan 3, jadi di atasnya 3 yaitu 4. Kemudian saya di sini 6 cards-nya menggunakan 4 juga. Nama tengahnya, huruf tengahnya 4, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, kemudian tarik ke bawah. Lalu tarik ke bawah. Nah, Surabaya. Kemudian rumus right, di mana rumus right ini yaitu kata akhir. Nah, rumusnya sama dengan right buka kurung. Nah, di sini saya menggunakan teks lama pengiriman, nama akhirnya itu saya klik. Nah, lama akhirnya saya menggunakan huruf kata akhir. Nah, kata akhir menggunakan 4 huruf. Kemudian tutup kurung, kemudian lalu enter. Nah, nama akhirnya yaitu hari. Lalu kita tarik ke bawah. Nah, ini penggunaan rumus left, mid, dan right. Kita masuk ke rumus that. Nah, untuk mengetahui umur dari beberapa nama yang ada di tabel, kita menggunakan rumus that yang itu sama dengan that di buka kurung, kemudian kita blok tanggal lahir. Nah, atau bisa juga kita klik D pada kolom keberapa, pada urutan nomor 3, jadi kita klik nomor 3, kemudian titik koma, terus klik today,
buka kurung, tutup kurung, lalu titik koma, kemudian tanda kutip, lalu klik Y, baru kemudian tutup kurung, lalu dan tanda kutip, dan kemudian klik dan, lalu klik ulang tanda kutip, lalu tulis tahun, kemudian tanda kutip lagi, langsung enter. Nah, di sini umur mereka sudah kelihatan. Lalu kita masuk ke rumus today. Nah, rumusnya yaitu sama dengan today, buka kurung, balas kurung, lalu enter. Nah, tanggal hari ini yaitu 25 bulan 12 2024. Nah, ini cara menggunakan rumus today dan that. Baik teman-teman, kita masuk ke tabel rumus max dan min, yang mana max ini nomor pemesanan yang paling besar, sedangkan min yaitu nomor pemesanan yang paling kecil. Kita masuk ke rumusnya yaitu sama dengan max, buka kurung, kita tulis, kita blok nomor pemesanan, lalu kita klik tutup kurung, kemudian enter. Nah, nomor pemesanan yang paling besar yaitu 110. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus min, yaitu sama dengan min, buka kurung, kita blok nomor pemesanan, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, nomor pemesanan yang paling besar yaitu 110, sedangkan yang paling kecil yaitu 101. Nah, ini cara penggunaan rumus max dan min. Kita masuk di rumus yang terakhir yaitu rumus trim, len, dan substitute. Langsung saja kita masuk di rumus trim, yang mana trim ini artinya kata perbaikan. Nah, untuk memperbaiki kata-kata kita masukkan rumusnya yaitu sama dengan trim, buka kurung, lalu di sini dia minta teks, kita klik teksnya yang ingin diperbaiki, lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, kita dapat melihat perbedaan antara yang sebelumnya dan sesudah memakai rumus trim. Dia akan lebih rapi. Kemudian kita masuk ke rumus len. Rumusnya yaitu sama dengan len, buka kurung, lalu sama kita klik teks, kemudian tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini len ini fungsinya untuk menghitung jumlah karakter atau huruf yang ada pada kalimat. Nah, jumlahnya yaitu 35 dihitung dengan spasinya. Kemudian yang terakhir kita masuk ke rumus substitusi. Rumusnya sama dengan, nah, maksud substitusi ini menggantikan kalimat. Nah, langsung saja kita ketikkan yaitu substitut, buka kurung, kemudian kita diminta pilih teks, kita pilih teks yang sudah diperbaiki, kemudian titik koma, lalu tanda kutip. Nah, on teks ini kata yang akan diganti di sini, saya akan mengganti kata sekolah,
kata sekolah, titik koma. Saya akan menggantikan kata sekolah ini dengan kata kampus. Dan titik tanda kutip, lalu tutup kurung dan enter. Nah, di sini katanya sudah terganti sekolah menjadi kampus. Ayo pergi ke sekolah menjadi ayo pergi ke kampus. Nah, baik, sekian rumus Excel yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.